Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Karimatul Inayah. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PAI. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi akidah akhlak dengan tema kisah Nabi Lut alaihi salam. Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Baik teman-teman, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Lalu, materi apa saja sih yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua adalah kisah Nabi Lut alaihi salam. Yang ketiga, pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihi salam. Dan yang keempat adalah ibrah. Langsung saja, yang pertama kita membahas dalil nakli kisah Nabi Lut alaihi salam, yakni terdapat pada surat Al-A'raf ayat 80-84, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Dan materi yang kedua adalah menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut merupakan keturunan dari Haram bin Tarah, yaitu Azar, dan keponakan dari Ibrahim sebagai Rasul. Beliau banyak mengikuti hijrah bersama Nabi Ibrahim sebelum Lut diutus kepada kaum Sodom. Kaum Sodom merupakan kaum yang rendah tingkat moralnya. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama yang disebut homoseks bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Selain itu, mereka juga melakukan perampokan, mencuri, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Untuk itu, Allah mengutus Nabi Lut untuk kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut sok suci. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Lut terus berdakwah, namun tak seorang pun yang mengikutinya, dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak beriman semuanya, yakni istrinya. Akhirnya Allah mengazab mereka dengan mengirimkan malaikat tampan ke rumah Nabi Lut. Kaum Sodom berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut untuk menghampiri lelaki tampan tersebut. Ketika pintu Nabi Lut terbuka,
seketika Allah langsung menurunkan azab yang sangat pedih, yakni dengan membutakan mata mereka, menurunkan hujan batu dengan angin yang kencang, membalikkan negeri mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah, menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Materi yang ketiga adalah pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam di antaranya: 1. Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan yang keji. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, yakni pantang menyerah, sabar, tabah, tanggung jawab dalam menyampaikan risalahnya, dan peduli. 2. Sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendatangkan azab Allah, seperti yang menimpa kaum Sodom. Dan yang ketiga, azab yang menimpa suatu kaum itu karena akibat perbuatan kaum itu sendiri, bukan karena kemauan Allah. Dan materi kita yang terakhir adalah ibrah. Belakangan ini banyaknya isu lesbian, gay, biseksual, dan LGBT yang mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Di antara ibrah atau hikmahnya adalah perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang fahisyah atau keji. Perilakunya itu disebut mungkar dan dinilai zalim. Perilakunya itu juga disebut dengan musyrif atau melampaui batas, dan juga dinilai sebagai mufsid, merusak. Perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar HAM. Karena keji dan nistanya perbuatan homoseksual, maka Allah menurunkan siksa. Semua itu Allah jelaskan agar apa yang terjadi dengan kaum Nabi Lut tidak terulang lagi pada masa-masa setelahnya. Karena itu, di penghujung kisah Nabi Lut, Allah menegaskan bahwa semua itu sejatinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selalu mengambil pelajaran, juga bagi orang-orang yang beriman. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. See you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke?